Malam sering menjadi waktu paling sunyi bagi banyak pensiunan. Saat rumah mulai tenang, anak cucu mungkin sudah beristirahat, televisi menyala pelan, dan bapak ibu duduk sambil melihat ponsel. Tiba-tiba muncul pesan di grup, Taspen klarifikasi kabar rapel dan gaji ke-13. Sekilas, kalimat itu terdengar melegakan, seolah-olah jawaban yang ditunggu akhirnya datang. Tapi dalam hati, pertanyaan lain langsung muncul. Klarifikasi itu maksudnya apa? Apakah artinya rapel segera cair? Apakah gaji ke-13 sudah pasti diproses? Apakah ada jadwal resmi? Atau justru Taspen sedang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada kabar yang beredar? Bapak Ibu, inilah alasan mengapa update malam ini penting dibahas dengan kepala dingin. Karena kabar tentang rapel dan gaji ke-13 bukan sekedar berita biasa. Ini menyangkut dapur, obat, tagihan, sekolah cucu, cicilan kecil, dan ketenangan hati di masa pensiun. Maka malam ini kita akan pelan-pelan memahami kabar ini. Mana yang harus dicermati, mana yang masih belum pasti, dan mana yang perlu diwaspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, dan salam penuh doa untuk seluruh Bapak Ibu pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, para janda dan duda pensiunan, serta keluarga yang malam ini sedang mendampingi orang tua tercinta di rumah. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan pikiran yang tidak mudah diguncang oleh informasi yang belum jelas. Di masa seperti sekarang, bukan hanya uang yang perlu dijaga, informasi juga perlu dijaga. Karena informasi yang salah bisa membuat hati cemas, keluarga salah mengambil keputusan, bahkan data pribadi bisa terancam kalau Bapak Ibu tidak hati-hati. Malam ini kita membahas topik yang sedang ramai. Taspen disebut memberikan klarifikasi terkait kabar rapel dan gaji ke-13. Kata klarifikasi ini penting. Klarifikasi bukan selalu berarti pencairan sudah pasti besok. Klarifikasi bisa berarti penjelasan, pelurusan informasi, imbauan, atau penegasan agar masyarakat mengikuti sumber resmi. Karena itu, jangan langsung menyimpulkan sebelum memahami isi dan konteksnya. Bapak Ibu yang kami hormati, video ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk memberi janji manis. Kita akan membahas dengan bahasa sederhana, hangat, dan hati-hati, agar Bapak Ibu bisa memahami isu ini tanpa panik, tanpa tertipu, dan tanpa kehilangan harapan. Mengapa kabar ini besar? Karena dua kata yang disebut bersamaan, yaitu rapel dan gaji ke-13, adalah dua hal yang sangat ditunggu oleh banyak pensiunan. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti istilah administratif biasa. Tapi bagi pensiunan, dua hal ini bisa berarti banyak sekali. Rapel sering dipahami masyarakat sebagai pembayaran susulan, atau selisih pembayaran jika ada penyesuaian tertentu yang berlaku mundur. Sementara gaji ke-13 biasanya dibicarakan sebagai tambahan yang sangat membantu kebutuhan keluarga, terutama pada masa ketika biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, dan pengeluaran tahunan terasa lebih berat. Masalahnya bukan cuma soal angka, masalahnya adalah soal kepastian. Kalau ada kabar yang mengatakan rapel segera cair, hati Bapak Ibu tentu bergerak. Kalau ada kabar yang mengatakan gaji ke-13 mulai disiapkan, keluarga tentu ikut berharap. Tapi kalau kemudian kabar itu belum jelas sumbernya, belum jelas dasarnya, atau belum jelas maksud kalimatnya, maka harapan bisa berubah menjadi kebingungan. Disinilah banyak pensiunan mulai merasa lelah. Setiap hari muncul informasi baru. Hari ini katanya cair, besok katanya tunggu, lusa katanya sudah diproses, minggu depan katanya ada daftar penerima. Lalu ada lagi pesan yang meminta klik link. Ada juga yang memakai logo resmi, foto pejabat, dan bahasa formal. Bapak Ibu yang tidak terbiasa memeriksa sumber, bisa saja bingung membedakan mana informasi benar dan mana yang hanya dibuat agar terlihat meyakinkan. Karena itu, kabar klarifikasi malam ini harus dipahami sebagai momen untuk berhenti sejenak. Jangan hanya bertanya, kapan cair? Tetapi tanyakan juga, apa benar sumbernya? Apa isi klarifikasinya? Apakah ada tanggal resmi? Apakah ada peringatan untuk masyarakat? Dan, apa yang harus saya lakukan agar tetap aman? Bapak Ibu, uang pensiun adalah bagian dari ketenangan hidup. Tetapi informasi yang benar adalah pagar yang menjaga ketenangan itu. Kalau informasi salah masuk ke pikiran, hati bisa gelisah. Kalau data pribadi jatuh ke tangan penipu, masalah bisa jauh lebih besar. Maka pembahasan ini bukan hanya soal menunggu uang, tetapi juga soal menjaga martabat dan keamanan Bapak Ibu sebagai pensiunan. Sekarang mari kita pahami konteksnya dengan sederhana. Ketika publik mendengar kata Taspen, pikiran banyak pensiunan langsung tertuju pada layanan pensiun, pembayaran manfaat, autentikasi, data peserta, dan informasi resmi terkait hak pensiun.
Karena itulah setiap kali nama Taspen muncul dalam isu rapel atau gaji ke-13, perhatian masyarakat langsung meningkat. Namun Bapak Ibu perlu memahami bahwa lembaga seperti Taspen tidak bekerja berdasarkan pesan berantai, rumor, atau komentar media sosial. Semua hal yang berkaitan dengan pembayaran pensiun harus mengikuti mekanisme resmi. Ada aturan, ada data, ada sistem, ada proses administrasi, dan ada tahapan yang harus dipastikan benar. Kata klarifikasi dalam judul seperti ini perlu dipahami dengan hati-hati. Klarifikasi bisa berarti beberapa hal. Bisa berarti meluruskan informasi yang keliru. Bisa berarti menjelaskan bahwa masyarakat harus menunggu pengumuman resmi. Bisa berarti mengingatkan agar tidak percaya pada link palsu. Bisa juga berarti menjelaskan posisi sebuah kabar yang sedang ramai. Jadi, klarifikasi tidak boleh langsung diartikan sebagai pencairan. Begitu juga dengan rapel. Secara umum, rapel adalah pembayaran susulan atau selisih yang mungkin muncul jika ada ketentuan penyesuaian yang berlaku mundur. Tetapi untuk mengatakan bahwa rapel tertentu sudah pasti cair, harus ada dasar resmi. Tidak cukup hanya karena ramai dibicarakan. Tidak cukup hanya karena ada yang membuat hitungan. Tidak cukup hanya karena ada potongan video. Harus ada informasi yang jelas dan bisa dicek. Untuk gaji ke-13, masyarakat pensiunan memang sering menunggu kabar setiap tahun, karena dana tambahan seperti ini dapat membantu kebutuhan keluarga. Tetapi lagi-lagi, jadwal, mekanisme, dan ketentuan pembayaran harus mengikuti keputusan resmi. Kalau belum ada pengumuman final, maka kita harus menyebutnya sebagai pembahasan atau penantian, bukan kepastian. Inilah yang sering membuat informasi menjadi kabur. Ada yang membahas kemungkinan, lalu orang lain menganggap itu sudah pasti. Ada yang membuat simulasi, lalu angka simulasi dianggap nominal resmi. Ada yang menyebut proses, lalu masyarakat mengira uang segera masuk rekening. Padahal dalam administrasi, kata proses bisa memiliki banyak tahap. Pemeriksaan data, persiapan sistem, penyesuaian teknis, hingga pembayaran. Tidak semua tahap berarti pencairan langsung. Jadi konteks utama malam ini adalah jangan menelan judul mentah-mentah. Pahami maksudnya, cek sumbernya. Bedakan antara klarifikasi, pengumuman resmi, asumsi, simulasi, dan rumor. Dengan begitu, Bapak Ibu tidak mudah tertipu oleh kata-kata besar yang belum tentu membawa kepastian. Bapak Ibu, sekarang kita bedah inti persoalannya. Ada beberapa hal penting yang perlu dipahami agar tidak salah langkah. Pertama, klarifikasi tidak sama dengan janji pencairan. Ini harus diingat baik-baik. Kalau ada informasi bahwa Taspen memberikan klarifikasi, maka isi klarifikasi itu harus dibaca dengan utuh. Apakah klarifikasi tersebut menyebut jadwal resmi? Apakah menyebut mekanisme pembayaran? Apakah hanya mengingatkan agar masyarakat tidak percaya hoaks? Apakah hanya meminta peserta memantau kanal resmi? Perbedaannya sangat besar. Kalau sebuah klarifikasi hanya berisi imbauan agar masyarakat menunggu informasi resmi, maka itu belum bisa diartikan bahwa dana akan cair dalam waktu tertentu. Kalau klarifikasi berisi peringatan terhadap pesan palsu, maka fokusnya adalah keamanan informasi. Kalau klarifikasi berisi penjelasan proses administrasi, maka belum tentu artinya uang sudah siap masuk rekening. Kedua, rapel harus memiliki dasar. Dalam bahasa sederhana, rapel biasanya terjadi jika ada selisih yang memang harus dibayarkan, karena suatu ketentuan berlaku mundur. Tetapi tanpa dasar penyesuaian yang jelas, pembicaraan rapel masih harus dipahami sebagai isu, pembahasan, atau harapan yang perlu diverifikasi. Jadi kalau ada pihak yang langsung mengatakan, rapel pasti cair malam ini, atau semua pensiunan dapat sekian, Bapak Ibu jangan langsung percaya. Ketiga, gaji ke-13 memiliki mekanisme sendiri. Banyak pensiunan menunggu gaji ke-13 karena dianggap sebagai tambahan yang sangat membantu. Tetapi pencairannya bukan berdasarkan viral atau tidaknya kabar. Ada proses anggaran, administrasi, data penerima, dan ketentuan teknis. Maka jika ada kabar bahwa gaji ke-13 sedang dibicarakan atau disiapkan, tetap perlu dilihat apakah sudah ada dasar resmi yang menyebut waktu dan ketentuan jelas. Keempat, istilah diproses sering membuat masyarakat salah paham. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mendengar kata diproses, kita merasa sesuatu sudah hampir selesai. Tapi dalam administrasi besar, proses bisa panjang. Bisa dimulai dari verifikasi data. Bisa berupa persiapan sistem, bisa berupa koordinasi antar pihak, bisa berupa penyesuaian daftar penerima. Jadi jangan langsung menganggap diproses, berarti besok pagi pasti masuk rekening. Kelima, jangan percaya pada nominal yang beredar tanpa sumber. Kadang ada pesan yang menyebut angka tertentu. Misalnya, pensiunan akan menerima jumlah sekian. Bapak Ibu, jika angka itu tidak berasal dari informasi resmi yang jelas, anggap saja sebagai contoh atau klaim yang belum terbukti. Nominal pensiun dan pembayaran tambahan bisa berbeda-beda tergantung ketentuan, status penerima, golongan, masa kerja, jenis pensiun, dan faktor lain. Maka angka yang sama rata untuk semua orang seringkali perlu dicurigai jika tidak ada dasar resmi. Keenam, keluarga harus memahami kondisi orang tua. Ketika isu rapel dan gaji ke-13 ramai, kadang anak cucu ikut berharap. Ini wajar.
Tetapi jangan sampai harapan keluarga menjadi tekanan bagi bapak ibu pensiunan. Jangan sampai orang tua ditanya terus-menerus, kapan cair, nanti buat bayar apa, nanti bantu ini ya, padahal uangnya belum pasti masuk. Keluarga seharusnya membantu memeriksa informasi, bukan menambah beban pikiran. Ketujuh, bapak ibu harus menyusun prioritas sejak awal. Kalau nanti benar ada tambahan dana, gunakan untuk kebutuhan yang paling penting. Kesehatan, obat-obatan, bahan pokok, tagihan rumah, dan simpanan darurat sebaiknya menjadi prioritas. Jangan sampai uang tambahan yang ditunggu lama, habis dalam beberapa hari karena tidak direncanakan. Sebagai simulasi sederhana, bukan angka resmi, bayangkan bapak ibu menerima tambahan dana tertentu. Jangan langsung melihatnya sebagai uang bebas. Bagi secara bijak, sebagian untuk kebutuhan pokok, sebagian untuk kesehatan, sebagian untuk kewajiban yang tertunda, dan sebagian kecil untuk pegangan. Dengan cara seperti ini, tambahan dana akan terasa lebih panjang manfaatnya. Kedelapan, jangan mengambil utang hanya karena mendengar kabar. Ini sangat penting. Ada orang yang berpikir, kalau rapel dan gaji ke-13 sebentar lagi cair, saya pinjam dulu. Padahal jika pencairan belum pasti, utang itu bisa menjadi masalah baru. Bapak Ibu, jangan mengambil keputusan besar berdasarkan kabar yang belum final. Uang yang belum masuk rekening, belum boleh dianggap sebagai pegangan. Kesembilan, jangan menyebarkan informasi sebelum yakin. Jika Bapak Ibu menerima pesan tentang rapel atau gaji ke-13, jangan langsung kirim ke grup lain. Niatnya mungkin baik, ingin membantu teman, tapi kalau informasinya belum benar, justru teman-teman lain bisa ikut gelisah. Lebih baik tulis, mari kita tunggu informasi resmi dulu. Kalimat sederhana seperti itu bisa mencegah kepanikan. Kesepuluh, keamanan data adalah hal yang tidak bisa ditawar. Setiap kali ada isu pembayaran, penipu sering bergerak cepat. Mereka tahu bahwa pensiunan sedang menunggu kabar. Mereka tahu kata repel dan gaji ke-13 bisa membuat orang tertarik. Maka mereka membuat link palsu, pesan palsu, dan formulir palsu. Jangan pernah masukkan nick, nomor rekening, kode OTP, PIN, atau foto dokumen ke link yang tidak jelas. Bapak Ibu, inti dari semua poin ini adalah sederhana. Kabar baik harus disambut dengan syukur, tetapi informasi harus tetap diperiksa. Harapan boleh hidup, tetapi kewaspadaan harus tetap menyala. Sekarang kita masuk ke bagian cek kenyataan. Ini bagian yang harus didengar sampai selesai, karena disinilah banyak orang biasanya terjebak. Pertama, rumor tidak sama dengan fakta. Rumor adalah kabar yang beredar tanpa sumber jelas. Bisa dari grup WhatsApp, komentar media sosial, potongan video, atau gambar yang diedit. Fakta adalah informasi yang dapat dicek dari sumber resmi atau media kredibel yang jelas menyebut dasar informasinya. Jadi jika Bapak Ibu melihat kabar besar, jangan tanya dulu berapa dapatnya. Tanyakan dulu, sumbernya dari mana. Kedua, asumsi tidak sama dengan keputusan. Ada yang mengatakan, tahun lalu begini, berarti tahun ini pasti begitu. Ini adalah asumsi. Pengalaman tahun sebelumnya bisa menjadi bahan perbandingan, tetapi tidak otomatis menjadi kepastian untuk tahun ini. Aturan, anggaran, jadwal, dan mekanisme bisa berbeda. Maka jangan jadikan pola lama sebagai jaminan mutlak. Ketiga, simulasi tidak sama dengan nominal resmi. Kalau ada orang menghitung kemungkinan rapel, itu boleh disebut simulasi jika disampaikan dengan jelas. Tetapi angka simulasi tidak boleh dianggap sebagai jumlah pasti yang akan diterima. Kalau ada konten yang menampilkan angka tanpa menjelaskan bahwa itu contoh, Bapak Ibu perlu berhati-hati. Keempat, klarifikasi tidak selalu berarti kabar gembira yang langsung cair. Ini perlu diulang karena sangat penting. Kadang klarifikasi justru muncul karena ada kabar yang salah. Kadang klarifikasi dibuat untuk melindungi masyarakat dari hoax. Kadang klarifikasi hanya menjelaskan bahwa masyarakat harus menunggu informasi resmi. Jadi, jangan hanya melihat kata klarifikasi, lalu langsung menyimpulkan pencairan sudah dekat. Kelima, waspadai pesan yang meminta tindakan cepat. Misalnya, klik sekarang agar rapel masuk, daftar sebelum malam ini, masukkan data agar gaji ke-13 tidak tertunda, atau bayar biaya aktivasi. Bapak Ibu, gaya bahasa seperti ini sering dipakai penipu. Mereka sengaja membuat orang takut ketinggalan agar tidak sempat berpikir. Keenam, tidak ada jaminan percepatan melalui orang pribadi. Jika ada nomor yang mengaku bisa mempercepat pencairan, itu harus dicurigai, apalagi jika meminta biaya. Pembayaran pensiun dan manfaat resmi tidak berjalan melalui orang pribadi yang meminta transfer. Jangan percaya janji seperti itu. Ketujuh, jangan memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP adalah kunci keamanan. Kalau seseorang meminta kode OTP dengan alasan verifikasi rapel atau gaji ke-13, jangan berikan. Petugas resmi tidak akan meminta kode rahasia untuk disampaikan sembarangan melalui chat pribadi. Kedelapan, jangan terlalu percaya pada tampilan yang terlihat resmi. Sekarang banyak penipu bisa membuat gambar dengan logo, stempel, atau format surat. Mereka bisa menulis bahasa formal. Mereka bisa memakai foto pejabat, tetapi tampilan resmi belum tentu sumber resmi. Yang penting adalah dari mana informasi itu berasal, dan apakah bisa dicek melalui kanal yang benar. Kesembilan, jangan panik jika belum ada uang masuk. Kadang setelah kabar ramai, beberapa pensiunan langsung mengecek rekening berkali-kali. Jika belum masuk, hati jadi gelisah. Padahal kalau belum ada jadwal resmi, tidak perlu panik.
Menunggu dengan tenang lebih baik daripada membuat diri sendiri lelah. Kesepuluh, jangan malu untuk berkata, saya belum tahu. Dalam budaya kita, kadang orang merasa harus cepat menjawab saat ditanya teman atau keluarga. Padahal untuk isu yang belum pasti, jawaban paling aman adalah kita tunggu informasi resmi. Itu bukan tanda tidak tahu, itu tanda bijak. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita berhenti sebentar dari istilah rapel, gaji ke-13, klarifikasi, proses, dan jadwal. Mari kita lihat wajah manusia di balik semua istilah itu. Di balik kata pensiunan, ada seseorang yang dulu pernah bangun pagi untuk bekerja. Ada yang pernah menempuh perjalanan jauh ke kantor. Ada yang mengajar anak-anak bangsa. Ada yang melayani masyarakat di loket. Ada yang menjaga keamanan. Ada yang mengurus administrasi negara. Ada yang bertugas di tempat yang tidak mudah. Semua itu dilakukan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Sekarang ketika sudah pensiun, yang diinginkan bukanlah kemewahan. Banyak bapak ibu hanya ingin hidup tenang. Ingin bisa membeli obat tanpa menunda, ingin dapur tetap menyala, ingin listrik dan air terbayar, ingin sesekali memberi uang jajan kepada cucu, ingin tidak merepotkan anak, ingin tidur malam tanpa memikirkan apakah uang cukup sampai akhir bulan. Karena itulah kabar rapel dan gaji ke-13 terasa begitu penting. Bukan karena bapak ibu mengejar harta berlebihan, tetapi karena setiap tambahan bisa memberi ruang bernapas, bisa membuat hati sedikit lega, bisa membuat keluarga merasa lebih aman. Namun harapan yang besar juga membuat pensiunan rentan disakiti oleh kabar palsu. Ketika ada orang membuat informasi tanpa dasar, yang terluka bukan hanya logika, yang terluka adalah perasaan. Ada orang tua yang sudah berharap, lalu kecewa. Ada yang sudah membuat rencana, lalu bingung. Ada yang sudah terlanjur klik link, lalu khawatir datanya bocor. Maka kita perlu lebih manusiawi dalam membahas isu seperti ini. Jangan mempermainkan emosi pensiunan. Jangan menjadikan kecemasan mereka sebagai alat sensasi. Jangan menyebut tanggal jika tidak ada dasar. Jangan menyebut nominal jika hanya menebak. Setiap kata harus ditimbang. Karena di balik layar, ada bapak ibu yang benar-benar menunggu. Bapak Ibu, jika malam ini hati masih bertanya-tanya, itu wajar. Jika masih berharap, itu juga wajar. Tetapi tetap pegang satu hal, ketenangan Bapak Ibu lebih berharga daripada kabar yang belum jelas. Jangan biarkan rumor mencuri tidur Bapak Ibu. Jangan biarkan pesan palsu mengambil data Bapak Ibu. Jangan biarkan tekanan orang lain membuat Bapak Ibu mengambil keputusan yang tidak aman. Usia pensiun seharusnya menjadi masa yang lebih damai. Mungkin tidak selalu mudah, tetapi setidaknya jangan ditambah dengan kebingungan informasi. Mari kita jaga bersama. Informasi yang benar, hati yang tenang, keluarga yang saling mendukung, dan martabat pensiunan yang harus selalu dihormati. Sekarang, apa yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan setelah mendengar kabar klarifikasi seperti ini? Mari kita buat langkah-langkah yang sederhana. Pertama, cek sumber resmi. Jika ada kabar terkait rapel atau gaji ke-13, cari tahu apakah informasi itu berasal dari kanal resmi lembaga terkait atau media yang kredibel. Jangan hanya percaya pada screenshot. Screenshot bisa dipotong, diedit, atau keluar dari konteks. Kedua, baca isi informasi, bukan hanya judulnya. Banyak orang salah paham karena hanya membaca judul. Kalau judulnya klarifikasi, jangan langsung mengira ada kepastian pencairan. Dengarkan atau baca isinya sampai selesai. Apakah benar ada jadwal? Apakah hanya imbauan? Apakah ada peringatan hoaks? Isi jauh lebih penting daripada judul. Ketiga, jangan klik link yang dikirim sembarang orang, terutama jika link itu meminta data pribadi. Kalau Bapak Ibu tidak yakin, jangan buka. Minta bantuan anak atau cucu yang dipercaya untuk memeriksa. Lebih baik hati-hati daripada menyesal. Keempat, jangan pernah membagikan kode OTP, PIN, password, atau data rekening kepada siapapun. Ini harus diingat, kode rahasia bukan untuk dibagikan. Kalau ada yang meminta, walaupun mengaku dari lembaga resmi, tetap jangan diberikan melalui chat pribadi. Kelima, rapikan data dan dokumen pribadi. Simpan KTP, kartu pensiun, buku rekening, dan dokumen penting di tempat aman. Jika suatu saat perlu pembaruan data, lakukan melalui jalur resmi, bukan melalui nomor asing. Keenam, buat rencana keuangan yang realistis. Selama belum ada pencairan resmi, gunakan uang yang sudah pasti ada sebagai dasar perencanaan. Jangan menghitung rapel atau gaji ke-13 sebagai uang yang pasti tersedia sebelum benar-benar ada kepastian. Ketujuh, jika nanti ada dana tambahan masuk, dahulukan kebutuhan penting. Kesehatan, obat, bahan pokok, tagihan wajib, dan simpanan darurat lebih baik didahulukan. Setelah itu, barulah pikirkan kebutuhan lain. Bapak Ibu berhak menikmati hasil pengabdian, tetapi menikmati dengan bijak akan membuat manfaatnya lebih panjang. Kedelapan, bantu teman sesama pensiunan. Jika ada teman yang membagikan link mencurigakan, jangan langsung dimarahi. Ingatkan dengan lembut. Katakan, Pak, Bu, kita cek dulu. Jangan sampai tertipu. Satu peringatan kecil bisa menyelamatkan banyak orang. Kesembilan, ajak keluarga menjadi
pelindung informasi. Anak dan cucu bisa membantu memeriksa kabar, tetapi keluarga juga harus memahami bahwa uang pensiun adalah kebutuhan utama orang tua. Jangan menekan, jangan membuat janji atas uang yang belum cair. Dukungan keluarga seharusnya menenangkan, bukan menambah beban. Kesepuluh, tetap tenang. Ini terdengar sederhana, tetapi sangat penting. Kabar keuangan sering membuat hati bergerak cepat. Kalau kabarnya baik, kita senang. Kalau belum jelas, kita gelisah. Tetapi Bapak Ibu perlu menjaga diri, tarik napas, cek sumber, bicara dengan keluarga. Jangan putuskan apapun dalam keadaan panik. Itulah langkah aman yang bisa dilakukan. Dengan cara ini, Bapak Ibu tetap siap menerima kabar baik, tetapi tidak mudah menjadi korban kabar palsu. Bapak Ibu pensiunan yang kami hormati, update malam ini membawa satu pelajaran penting. Ketika Taspen disebut melakukan klarifikasi terkait rapel dan gaji ke-13, kita harus menyambutnya dengan perhatian, tetapi juga dengan kehati-hatian. Klarifikasi harus dipahami dari isi dan sumbernya, bukan dari rasa berharap saja. Jika memang ada kabar resmi yang membawa kepastian, tentu kita semua berharap prosesnya lancar, dan hak Bapak Ibu dapat diterima sesuai ketentuan. Semoga setiap pembayaran yang memang menjadi hak pensiunan dapat berjalan dengan baik, tepat, dan transparan. Tetapi selama belum ada kepastian resmi yang jelas, sikap paling aman adalah menunggu dengan tenang, menjaga data, dan tidak mengambil keputusan besar berdasarkan kabar yang belum final. Bapak Ibu telah mengabdi untuk negeri ini. Pengabdian itu tidak kecil. Setiap tahun kerja, setiap tugas, setiap tanggung jawab, semuanya menjadi bagian dari perjalanan hidup yang layak dihormati. Maka, informasi tentang hak pensiunan juga harus disampaikan dengan hormat, bukan dengan sensasi, bukan dengan janji kosong, bukan dengan kata-kata yang membuat panik. Malam ini, mari kita pulang pada sikap yang paling bijak. Berharap boleh, tetapi jangan lengah. Menunggu boleh, tetapi jangan panik. Bertanya boleh, tetapi cek sumbernya. Membantu teman boleh, tetapi jangan menyebarkan kabar yang belum jelas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kesehatan Bapak Ibu, melapangkan rezeki, menenangkan hati, dan melindungi dari segala bentuk penipuan. Semoga keluarga Bapak Ibu selalu diberi kebijaksanaan dalam mendampingi orang tua, bukan hanya ketika ada kabar pencairan, tetapi dalam setiap hari kehidupan. Dan sebelum video ini ditutup, mari renungkan satu pertanyaan sederhana. Ketika kabar tentang uang pensiun datang di malam yang sunyi, apakah kita akan langsung percaya karena ingin lega, atau berhenti sejenak untuk memastikan kebenarannya? Karena di zaman sekarang, ketenangan bukan milik orang yang paling cepat menerima kabar, tetapi milik orang yang paling sabar memeriksa fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.